Hai teman-teman, kita berjumpa kembali. Dalam episode kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah mini dokumenter yang baru-baru ini dirilis oleh Mike Adams, pendiri Brighteon.com dan naturalnews.com yang menyebut dirinya The Health Ranger dan juga seorang ilmuwan pemilik laboratorium pangan terakreditasi. Dalam mini dokumenter tersebut, Mike Adams mengungkapkan tentang bagaimana para globalis mencoba melarang beberapa unsur di dalam tabel periodik yang penting untuk kehidupan seperti karbon, oksigen, dan nitrogen, dan bagaimana mereka para globalis ini memerangi unsur-unsur tersebut agar umat manusia kelaparan sampai mati, yang sekaligus sejalan dengan agenda mereka untuk mengurangi populasi dunia. Beberapa unsur di dalam tabel periodik kimia adalah bahan penyusun segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mereka bahkan merupakan fondasi kehidupan. Unsur-unsur tersebut membentuk molekul dan molekul tersebut dijiwai dengan kehidupan, kesadaran, niat, dan kreativitas. Unsur-unsur tersebut termasuk diantaranya hidrogen, helium, karbon, nitrogen, oksigen, magnesium, beberapa jenis logam, beberapa mineral yang tanpa unsur-unsur tersebut kita tidak dapat bertahan hidup. Jadi ketika para globalis menyerang unsur-unsur tersebut, pada hakikatnya sama dengan menyerang kehidupan di planet bumi itu sendiri. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan perang terhadap karbon, dan betapa kita dicekoki dengan informasi bahwa karbon itu sangat buruk untuk kehidupan. Karbon didapat dari karbon dioksida, dan EPA, Environmental Protection Agency di Amerika Serikat mengatakan dan telah menyatakan bahwa karbon dioksida adalah sebuah polutan. Nah, tahukah Anda bahwa kita manusia adalah makhluk hidup berbasis karbon? Dan faktanya, semua kehidupan yang kita ketahui di kosmos adalah kehidupan berbasis karbon. Seluruh kehidupan di planet bumi ini, serangga, mikroba, manusia, primata, hewan, ikan di laut, semuanya berbasis karbon. Dan perang terhadap karbon adalah perang terhadap kehidupan. Tahukah Anda bahwa sebagian besar molekul yang Anda perlukan untuk hidup, seperti misalnya vitamin, berbahan dasar karbon. Tanaman herbal juga merupakan molekul berbasis karbon dan membutuhkan karbon untuk bertahan hidup dan untuk menghasilkan makanan buat manusia. So, perang terhadap karbon adalah perang terhadap pangan. Dan perang terhadap karbon dioksida bukan hanya perang terhadap pangan dan produksi tanaman, namun juga merupakan perang terhadap oksigen, karena CO2 atau karbon dioksida tentu saja mengandung karbon dan oksigen. Dan tanpa oksigen, kita tidak akan bisa hidup. Ketika para globalis mendeklarasikan perang terhadap karbon dan karbon dioksida, pada dasarnya itu sama dengan mendeklarasikan perang terhadap dua elemen terpenting bagi kehidupan yang kita kenal di planet ini, yang dapat menimbulkan kehancuran total terhadap kehidupan di bumi ini. Mereka para globalis ini menyadari bahwa salah satu cara termudah untuk mencapai kematian massal adalah melalui kelaparan yang juga massal, dan serangan terhadap pasokan makanan dilakukan dengan cara menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer. Bisa dikatakan ini adalah sebuah operasi terraforming yang dikenal sebagai carbon sequestration atau penyerapan karbon. Mereka memiliki teknologi yang menarik karbon dioksida dari atmosfer dan merubahnya menjadi cairan, memompanya melalui pipa dan kemudian menyimpannya di bawah tanah. Untuk apa? Untuk mencabut akses tanaman di seluruh dunia terhadap karbon dioksida. Mengapa hal ini penting? Karena sebuah proses yang bernama fotosintesis. Fotosintesis yang merupakan satu-satunya proses biologis terpenting di planet bumi, memerlukan karbon dioksida sebagai salah satu dari 3 masukannya. Fotosintesis membutuhkan karbon dioksida, sinar matahari, dan air. Dengan ketiga hal tersebut, tumbuhan dapat menghasilkan makanan. Tumbuhan dapat menghasilkan strukturnya sendiri, batang, daun, serbuk sari, bunga, buah, kacang-kacangan, dan sebagainya. Saat ini, para globalis sedang berperang dengan 2 dari 3 hal tersebut. Mereka berperang dengan sinar matahari.
Mereka mengatakan terdapat terlalu banyak sinar matahari dan mereka ingin meredupkan matahari melalui sesuatu yang disebut injeksi aerosol stratosfer, yang salah satunya disebut dengan chemtrails, untuk menghalangi sinar matahari, untuk mengurangi jumlah sinar matahari yang mencapai permukaan bumi dan secara tidak langsung meracuni manusia yang tidak sengaja menghirup zat-zat berbahaya seperti aluminium oxide. Dengan melakukan hal tersebut, mereka akan menyebabkan keruntuhan ekologi, peristiwa kepunahan massal di planet bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah planet ini. Para ilmuwan mainstream menyatakan bumi telah ada selama sekitar 5 miliar tahun, namun tidak pernah dalam 5 miliar tahun tersebut ada upaya untuk membunuh secara massal semua kehidupan di planet ini. Hal ini adalah yang pertama dan juga sangat menyedihkan. Ini adalah genosida berskala planet yang dilakukan atas nama perubahan iklim. Lebih dari itu, bukan hanya karbon dan oksigen yang menjadi sasaran para globalis. Saat ini, mereka menemukan elemen lain dari tabel periodik yang ingin mereka bidik, nitrogen. Dengan menyerang nitrogen, mereka dapat menyerang pasokan daging di planet kita. Mereka dapat menghentikan operasi peternakan dengan menyatakan bahwa ternak menghasilkan terlalu banyak nitrogen. Sebelumnya, mereka telah mengatakan bahwa peternakan menghasilkan terlalu banyak gas metan. Namun, mereka belum benar-benar mampu untuk menemukan cara untuk menangkap gas-gas ini, sehingga memutuskan untuk menarget nitrogen yang berada di dalam urin makhluk hidup. Nitrogen adalah pupuk yang bermanfaat buat tanaman, dan urin hewan juga merupakan salah satu bentuk pupuk. Begitu juga urin manusia sebenarnya. Yang jadi masalah adalah nitrogen ini tersedia secara bebas hanya di atmosfer. Sekitar 78 hingga 79% atmosfer adalah nitrogen, dan sebagian besar dalam bentuk nitrogen murni. Nah, nitrogen ini tidak bisa digunakan oleh tanaman dalam bentuk aslinya, sehingga harus diubah dulu menjadi bentuk yang lebih mudah diserap melalui akar tanaman. Namun juga harus dibuat secara alami. Lebih dari 100 tahun yang lalu, seorang ilmuwan Jerman bernama Fritz Haber, Haber, mengembangkan cara untuk menggunakan tekanan dan panas yang sangat tinggi untuk memaksa nitrogen bergabung dengan hidrogen untuk menghasilkan NH3 yang juga dikenal sebagai amonia. Hidrokarbon, yaitu gas alam, digunakan untuk memperoleh hidrogen dan nitrogen ditarik dari udara. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan terpenting dalam sejarah dunia karena memungkinkan terciptanya pupuk berbasis nitrogen yang kini memberi makan sekitar separuh populasi di planet ini. Hal ini membuat nitrogen tersedia secara hayati bagi tanaman dalam bentuk amonia, dan dari amonia tersebut Anda mendapatkan sesuatu seperti amonium nitrat yang merupakan pupuk, dan pupuk termineralisasi lainnya seperti kalsium nitrat dan sebagainya. Namun ironisnya, hewan juga dapat melakukan hal serupa tanpa perlu membangun pabrik besar-besaran. Hewan dapat mengambil nitrogen dari udara dan bahkan dari makanan, dan mereka dapat mengubahnya menjadi nitrogen yang dapat digunakan melalui urinnya. Jadi, sapi melakukan apa yang Haber ingin lakukan dan mereka melakukannya secara gratis. Dan nitrogen yang keluar dari urin sapi, yang sebagian terdiri dari urea, dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman dan menghasilkan makanan bagi seluruh populasi di dunia. Jadi urin hewan bukanlah polutan. Urin hewan adalah pupuk untuk makanan dan hanya perlu untuk ditampung dan digunakan untuk menyuburkan tanaman menjadi pupuk organik yang pada akhirnya dapat mengurangi kebutuhan pupuk sintetis berbahan bakar fosil. Jadi, urin hewan seharusnya ditangkap dan dimanfaatkan. Namun apa yang kita lihat sedang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Belanda dan negara-negara Eropa pada khususnya, adalah serangan terhadap nitrogen sebagai titik tumpu untuk menutup dan menurunkan produksi daging potong. Mereka mengatakan nitrogen adalah polutan dengan cara yang sama seperti mereka mengatakan karbon adalah polutan.